Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan lagi kajiannya ya, yang di video selanjutnya, yang di video sebelumnya kita lanjutkan lagi sekarang ya. Kita harus mulai mengerti perjalanan mengenal apa-apa yang ada di dalam diri, yaitu yang kita bahas terlebih dahulu adalah mengenal hawa nafsunya dulu. Di video selanjutnya sudah saya jelaskan hawa nafsu itu apa aja, yaitu ada hawa nafsu supiyah, ada hawa nafsu mutmainah, alwamah, supiyah, dan amarah. Di dalam lalu bagaimana hawa nafsu ini bisa menguasai pikiran dan hati manusia? Manusia kalau tidak ada hawa nafsu ini, maka jiwanya tidak akan bisa terbentuk, tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi hawa nafsu ini sangat penting sekali di dalam kehidupan manusia, tetapi dengan kadar dan persentase tertentu. Kita harus bisa mengontrolnya. Letak kontrolnya itu di dalam diri manusia adalah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dalam hati. Hawa nafsu misalnya hawa nafsu amarah. Kalau kita sering makan makanannya haram, maka apa yang terjadi? Amarahmu tidak akan bisa terbendung lagi. Kamu akan menjadi seorang temperamental. Maka kuncinya dalam kehidupan sehari-hari adalah menjunjung tinggi kejujuran di dalam hidup adalah yang kita sebut sebagai sarana untuk mengontrol. Kejujuran ini merupakan sarana untuk mengontrol apa-apa yang ada, apa-apa yang tidak benar di dalam hawa nafsu kita tadi. Misalnya kalau marahnya yang besar, harus kita kontrol. Kemudian kalau misalnya aluamanya yang besar, maka akan bisa kita kontrol. Dalam kehidupan sehari-hari, kontrolnya adalah kejujuran dalam diri kita sendiri ya, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu gak kita untuk jujur? Apabila sudah kamu ingin berniat melakukan supaya kehidupan kamu ini menjadi orang yang jujur, itu aja misalnya, maka Allah akan segera menguji ketulusanmu dengan niatan itu. Kamu akan diuji oleh Allah seberapa besar kemauan kamu untuk jujur kepada diri sendiri
dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini sangatlah berat kalau dalam tubuh kita itu masih ada jenis atau sisa makanan yang haram. Maka ujian itu akan mempengaruhi emosi, akan mempengaruhi emosi dalam hidup. Kita harus mengendalikannya, entah egois, entah itu menjaga supaya tidak menfitnah orang atau tidak suudzon terhadap orang, macam-macam, termasuk ujar kebencian juga ikut termasuk penyakit-penyakit yang muncul di dalam diri manusia. Itu disebabkan karena satu adalah ada makanan yang secara tidak sengaja ataupun sengaja masuk ke dalam tubuh kita, itu haram. Maka pemikiran seseorang bisa dikatakan khilaf untuk sesaat. Jadi hati-hati, terus tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak mengetahui kebesaran Allah dan kuasa Allah, agar itu menjadi zikirmu di dalam hati dan pikiranmu. Niatkan semua aktivitasmu dengan menyebut nama Allah, baik aktivitas yang berupa fisik maupun aktivitas yang berupa tutur kata. Maka harus kamu niatkan yang tulus dan berpasrah diri untuk menjaga lidahmu agar supaya tidak kebablasan menyakiti orang atau bagaimana, sehingga kamu akan terjaga dari hal-hal yang kurang baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku semuanya, marilah kita berupaya, berjuang, mempersatukan keinginan dan tekad kita untuk menjadi orang yang baik. Persatukan semuanya, keinginanmu, egomu, emosimu, untuk menjadi satu utuh dalam tekad untuk menjadi orang yang baik. Jadi kamu harus benar-benar untuk bisa membersihkan hati dan pikiran serta jiwamu. Kamu harus mempunyai tekad yang teguh, tekad yang kuat, agar dalam perjalanan untuk membersihkan hati dan pikiran kita serta jiwa kita itu tidak goyah nantinya apabila diterpa datangnya ujian dari Allah kepada kita. Ini sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk bahasanya yang lebih lanjut, saya akan membahasnya di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.